Sobat YouTube, seperti yang kalian lihat, ini adalah penampakan dari blok Honda Blade yang retak, dan retakan ini disebabkan oleh rantai api yang telah mulai rusak, dan si pemilik motor itu terkesan cuek dan tidak memperdulikannya. Dan inilah akibatnya, si rantai api yang telah mulai mengendur tadi dikarenakan roll karetnya mulai termakan dan sang pemilik motor pun cuek dengan hal itu, maka rantai api akan mengasah dinding bagian atas blok pada motor ini hingga menimbulkan retak seperti ini. Dan jika ini dibiarkan, dampak dari kebocoran ini adalah dia akan mengakibatkan oli dalam mesin terus-terusan berkurang dengan lebih cepat, dan ketika oli di dalam bak mesin ini tidak cukup untuk menggenangi rasio mesin, bisa teman-teman bayangin sendiri, mesin ini akan mengalami ngejim atau melekat pada putaran rasio. Dan jika itu terjadi, maka akan lebih banyak dana yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki semuanya. Dan ini adalah proses membersihkan sisa-sisa oli yang menempel pada bagian retakan blok ini, karena blok ini akan kita tambal menggunakan lem campur 2 warna ya, atau lem besi hitam putih. Langkah pertama, kita bersihkan menggunakan bensin. Untuk menghilangkan kadar olinya, kita menggunakan sikat gigi atau kuas untuk membersihkan sela-sela kecil sehingga oli tidak bersembunyi di sela-sela tersebut. Jadi ketika kita melakukan penambalan, lem campur itu bisa merekat dengan kuat dan bertahan cukup lama. Dan langkah ini kita lakukan atas permintaan dari si pemilik motor, dikarenakan dana yang dimiliki tidak memadai dan tidak mencukupi. Akhirnya dia meminta untuk melakukan tindakan ini untuk sementara. Dan proses pembersihan sisa oli ini cukup memakan waktu teman-teman, karena setelah kita bersihkan pakai bensin seperti ini, kita masih harus mencucinya menggunakan sabun ya. Di sini bisa kita pakai Rinso atau mungkin Sunlight untuk menghilangkan lemak olinya, supaya si lem yang kita oleskan akan bertahan dan mampu melekat di retakan tersebut untuk mencegah kebocoran oli yang semakin parah. Dan ketika pembersihan dirasa cukup bersih, kita akan membersihkannya atau mengeringkannya menggunakan tisu, supaya bidang yang akan kita oleskan lem itu benar-benar kering dan daya rekat lem bisa maksimal. Oleskan lem secara perlahan dan merata. Perhatikan dengan baik di setiap sela yang terdapat retakan di situ, supaya teman-teman dapat menutupnya dengan sempurna dan lem ini bisa bertahan cukup lama sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih lanjut atau lebih parah. Dan jika teman-teman pernah mengalami hal seperti ini dan ingin mengakalinya dengan trik ini, ya teman-teman silakan melakukan hal yang seperti saya tunjukkan. Meskipun ini bukanlah jalan keluar sebenarnya, tapi ini bisa membantu teman-teman untuk mengulur waktu, supaya teman-teman dapat mengumpulkan uang yang cukup untuk melakukan penggantian unit atau spare part yang rusak ya, dalam hal ini rantai api beserta rollnya. Dan teman-teman juga harus mengingat kerusakan ini jangan dibiarkan terlalu lama, karena jika dibiarkan terlalu lama, rantai api itu akan terus mengendur dan mengendur sampai beresiko lepas dari timing noken as. Dan jika itu terjadi, yang terancam rusak adalah payung klep teman-teman, karena ketika dia lepas dari timing noken as, otomatis stop akan bergeser. Yang ditakutkan adalah ketika posisi payung klep masih menganga, si piston udah naik atau menuju posisi top.
Dan jika si piston menghantam si payung klep otomatis bengkok dan tidak akan bisa dipakai. Dan teman-teman harus mengeluarkan dana lebih untuk mengganti si payung klep karena telah bengkok dan tidak bisa dipakai. Jadi hal ini jangan dibiarkan terus-menerus. Ini hanya tindakan sementara untuk mengulur waktu atau memberi waktu kepada teman-teman untuk mengumpulkan dana untuk penggantian spare part pada motor ini. Jadi ingat, jangan dibiarkan terlalu lama. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Terima kasih.